Pagi itu, langit kota Cirebon tampak cerah. Matahari baru saja naik, mengusir sisa kabut dari jalan-jalan kota yang masih basah sisa hujan malam. Rombongan siswa-siswi dari SMK Mandala Nusantara II sudah berkumpul sejak pukul 5 pagi. Mereka berseragam olahraga dan membawa tas ransel kecil berisi bekal, jaket, dan semangat. Hari itu adalah hari yang mereka tunggu-tunggu, study tour ke Jakarta, sekaligus kunjungan ke Monas dan Museum Nasional. Beberapa orang tua mengantar anak-anak mereka hingga ke halaman sekolah. Suasana penuh tawa dan obrolan. Bus pariwisata dengan bodi biru besar bertuliskan, PT Laju Wisata Utama, terparkir dengan gagah di tepi jalan. Sopir dan kernet sibuk memeriksa ban, mengecek AC, dan memastikan semua berjalan sesuai jadwal. Sementara itu, guru-guru pendamping mengecek absen. Ada total 48 siswa, 3 guru, dan 1 kepala sekolah ikut rombongan. Pokoknya semua harus tetap bareng, jangan ada yang lepas dari rombongan. Pesan Bu Weni, guru yang dikenal tegas. Setelah semua siap, satu persatu siswa masuk ke dalam bus. Mereka duduk berpasang-pasangan, saling bercanda. Di bagian depan bus, Pak Darto sang sopir utama menyetel lagu-lagu pop nostalgia dari pengeras suara. Bus mulai bergerak meninggalkan halaman sekolah tepat pukul 6 pagi. Orang tua melambaikan tangan, beberapa dari mereka sempat merekam video anaknya naik bus sambil tersenyum. Jalanan kota mulai dilalui, dan anak-anak mulai memainkan ponsel, mendengarkan musik, atau bercanda dengan teman sebangku. Pak Darto mengemudi dengan tenang. Usianya 52 tahun, sudah 25 tahun jadi sopir bus pariwisata. Kernetnya, Dedi, masih muda. Baru berusia 23, tapi sudah hafal medan Jakarta, terutama rute ke Ragunan, Monas, dan TMI. Sekitar pukul 7.15, bus sudah masuk ke tol Palimanan dan menuju arah Jakarta. Lalu lintas pagi itu cenderung ramai, tapi lancar. Banyak kendaraan pribadi, truk, dan sesekali bus lain melintas. Di dalam bus, sebagian anak mulai tertidur. AC yang sejuk dan goyangan ringan membuat mereka nyaman. Namun sebagian lainnya sibuk selfie, membuat video TikTok, dan menyanyikan lagu-lagu TikTok yang sedang viral. Guru-guru memantau dengan tenang. Biarin aja, yang penting mereka happy, ujar Pak Handoko, guru sejarah. Sementara itu, Pak Darto dan Dedi berbicara di bagian depan soal rest area mana yang akan mereka singgahi untuk sarapan. Pilihan jatuh pada rest area KM 102 Tol Cipali, yang dikenal punya banyak pilihan makanan dan toilet bersih. Saat jarak menunjukkan 10 km menuju rest area, Pak Darto menyalakan lampu sein kanan dan bersiap ke jalur lambat. Tapi mendadak ada suara dentuman dari bagian belakang bus. Bus sedikit oleng ke kanan, namun Pak Darto segera membetulkan arah. Tadi suara apa? Ya, tanya Bu Weni dari kursi tengah. Beberapa siswa tampak kaget. Pak Darto melirik spion dan berkata, mungkin ban kena batu, Bu. Nanti saya cek pas di rest area. Bus kembali stabil, tapi nuansa dalam bus sedikit berubah. Beberapa anak mulai diam. Tidak ada yang menyangka bahwa suara dentuman itu adalah pertanda awal dari sebuah malapetaka besar. Setelah melewati rest area KM 102, bus melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Setelah melewati rest area KM 102, bus melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Sebagian siswa turun saat berhenti di rest area untuk membeli makanan dan ke toilet. Pak Darto sempat memeriksa bagian ban belakang yang tadi mengeluarkan suara aneh. Sekilas, tidak tampak ada kerusakan berarti. Ban terlihat masih kokoh, meskipun sedikit kotor oleh aspal dan lumpur. Aman, Pak? Tanya Dedi saat Pak Darto kembali naik ke dalam bus. Kelihatannya sih aman, tapi kita tetap waspada, jawab Pak Darto sambil menghidupkan mesin. Perjalanan kembali dimulai. Suara mesin terdengar normal, tidak ada kejanggalan dari dashboard. Namun ada satu hal yang membuat Pak Darto resah, indikator suhu mesin sempat naik sebentar sebelum turun kembali. Ia sempat berpikir untuk berhenti lagi di KM 86, tapi melihat waktu yang mulai mepet, ia memutuskan untuk terus melaju. Kalau nanti makin parah, kita berhenti. Kalau enggak, kita lanjut aja, katanya pada Dedi. Jalanan di tol Cikampek semakin padat. Beberapa bagian mulai tersendat karena volume kendaraan meningkat. Bus mengambil jalur tengah, menyusul beberapa truk besar dan kontainer.
Di dalam bus, siswa-siswa mulai bercerita soal rencana membeli oleh-oleh di Jakarta nanti. Ada yang ingin ke Monas, ada yang penasaran dengan Museum Fathahillah, ada pula yang sekadar ingin foto-foto. Guru-guru tetap tenang, sesekali menenangkan siswa yang mulai mabuk perjalanan. Namun suasana perlahan berubah ketika beberapa siswa mencium bau terbakar. "Bu, ini kayak ada bau gosong," bisik Rina kepada teman sebangkunya. Beberapa siswa ikut mencium dan mulai gelisah. Dedi pun ikut menyadari, lalu maju ke depan dan membuka jendela kecil dekat sopir. Benar saja, ada bau seperti karet terbakar yang cukup menyengat. Pak Darto langsung memperlambat laju bus dan melirik dashboard. Indikator suhu kembali naik. Kali ini lebih tinggi dari sebelumnya. Ia mengurangi kecepatan menjadi 60 km per jam dan mencoba berpindah ke jalur kiri. Tapi tol Cikampek saat itu sedang dalam kondisi padat merayap. Bus terjebak di antara dua truk besar. Panik mulai terasa di dalam kabin bus. Beberapa guru berdiri, menenangkan murid. "Tenang semua, mungkin cuma rem panas," ujar Pak Handoko yang berdiri di lorong. Tapi tak sampai 1 menit kemudian, terdengar suara letupan keras dari belakang. Sontak semua siswa berteriak. Suasana menjadi histeris. Bus mulai oleng ke kanan, lalu ke kiri. Pak Darto berusaha keras mengendalikan kemudi. Namun nasib berkata lain, rem depan tidak berfungsi, dan laju bus tak bisa dihentikan. Bus yang dikemudikan Pak Darto mulai oleng ke kanan dan ke kiri. Di dashboard, indikator suhu mesin menyala merah dan alarm berdengung panjang. "Remnya blong, Pak!" teriak Dedi sambil berdiri dengan wajah pucat. Pak Darto berusaha menarik rem tangan, tapi lajunya terlalu tinggi dan bobot bus terlalu berat. Bus tak bisa berhenti. Di depannya, lalu lintas mulai padat oleh kendaraan yang melambat. Guru-guru berteriak menyuruh anak-anak menunduk dan berpegangan. Beberapa siswa panik, berteriak, dan menangis. Beberapa lain menunduk sambil memejamkan mata. Di luar, suara klakson saling bersahutan. Pengemudi lain menyadari bus itu tak terkendali. Sebuah mobil Avanza putih di depan sempat mencoba menepi, namun terserempet bagian kanan bus. Benturan pertama terjadi. Suara dentuman logam memekakkan telinga. Bus menghantam bagian belakang truk box yang melambat di jalur kiri. Sisi depan bus penyok, kaca depan retak dan pecah. Pak Darto terus memutar setir ke kiri, mencoba agar bus tidak menabrak kendaraan dari depan. Namun momentum bus terlalu kuat. Tabrakan beruntun tak terelakkan. Sebuah mobil sedan diserempet hingga terpental ke bahu jalan. Kemudian bus menabrak median tol dan memantul kembali ke tengah. Pada saat itulah, bagian belakang bus terbakar. Asap mulai memenuhi kabin, membuat siswa-siswa panik dan kesulitan bernapas. "Buka pintu darurat!" teriak salah satu guru sambil berusaha menendang jendela samping. Tapi sebagian besar jendela tidak bisa dibuka karena tekanan dari luar. Bus akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas tol beton di KM 72 arah Jakarta. Kondisi bus ringsek. Asap hitam mengepul dari bagian belakang. Beberapa siswa terdorong ke depan, mengalami luka serius. Dedi segera membuka pintu depan dan membantu beberapa siswa turun. Guru-guru berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin anak. Namun tidak semua bisa bergerak. Beberapa siswa terjebak di kursi bagian belakang. Asap semakin tebal, dan api mulai menjilat bagian dalam bus. Mobil-mobil lain berhenti. Beberapa pengemudi turun dan membantu dengan alat seadanya. Salah satu sopir truk mengambil alat pemadam api ringan, dan menyemprotkan ke bagian api. Namun kobaran semakin besar. Saat itu, waktu menjadi musuh terbesar mereka. Api dari bagian belakang bus mulai menjalar ke atap, menjilat jok dan dinding kabin. Asap semakin tebal, menyelimuti seluruh bagian dalam bus hingga pandangan nyaris nol. Dedi berulang kali naik turun bus untuk menarik siswa keluar melalui pintu depan. Beberapa siswa yang duduk di bagian tengah berhasil merangkak keluar dengan wajah terbakar asap. Guru Weni memaksa membuka jendela darurat, namun engselnya macet. Ia menendang kaca hingga retak, dan dibantu dua siswa lainnya berhasil memecahkannya. Suara batuk, teriakan, dan tangisan bercampur menjadi satu dalam kepanikan. Seorang siswa laki-laki, Rangga, terlihat membopong temannya yang pingsan keluar bus. Sementara di luar, para pengendara mulai berinisiatif menghentikan lalu lintas untuk membantu. Seorang sopir truk memecahkan kaca belakang dengan linggis, menciptakan akses darurat tambahan. Satu persatu siswa berhasil dikeluarkan,
meski dalam kondisi luka-luka dan trauma. Namun api sudah mencapai bagian tengah bus, membuat suhu di dalam meningkat drastis. Asap hitam pekat keluar dari ventilasi atap dan celah pintu. Beberapa siswa yang terjebak di bagian belakang mulai berteriak minta tolong. Suara mereka perlahan melemah di tengah gelap dan panas. Tim pemadam kebakaran belum tiba. Warga hanya bisa menggunakan apar, air mineral, dan kain basah. Dalam waktu 10 menit, separuh bus sudah terbakar. Ambulans pertama datang dari RS terdekat, segera membawa korban luka ke UGD. Polisi tol mengamankan jalur dan mulai mendata saksi di sekitar lokasi. Saat itulah, seorang guru baru menyadari bahwa ada lebih dari 10 siswa yang belum keluar dari bus. Kepala sekolah yang ikut dalam rombongan, Pak Rudi, terlihat berlutut sambil menangis. "Anak-anak saya, masih di dalam," isaknya. Salah satu pengendara motor, seorang pria muda, nekat masuk ke dalam bus dari sisi belakang yang masih terbuka. Ia berhasil menarik keluar satu siswa perempuan yang lemas dan terbakar sebagian bajunya. Namun begitu ia mencoba masuk lagi, api membesar dan menghalangi pintu. Beberapa orang mencoba menyiramkan air seadanya dari botol dan galon untuk mengurangi panas. Tapi semuanya terasa sia-sia, api terlalu besar, dan oksigen di dalam habis. Ambulans tambahan datang, disusul mobil damkar yang akhirnya tiba sekitar 15 menit sejak kejadian. Petugas langsung menyemprotkan bus dengan foam untuk menekan api yang sudah menjalar keluar bodi. Namun, sudah terlambat bagi sebagian korban yang terjebak di dalam. Mereka tak bisa diselamatkan. Setelah hampir 25 menit sejak api pertama kali muncul, akhirnya kobaran mulai mereda. Mobil pemadam kebakaran menyemprotkan foam dari kedua sisi bus untuk mencegah api kembali menyala. Suhu logam bus begitu tinggi hingga membuat para petugas tak bisa langsung mendekat. Asap masih mengepul dari bagian dalam, membuat udara sekitar sesak dan menyengat. Beberapa petugas medis berdiri menunggu dengan tandu, sementara warga berkerumun di balik garis polisi. Di sekitar lokasi, belasan siswa duduk di pinggir tol dengan tubuh penuh jelaga dan luka bakar ringan. Sebagian dari mereka masih syok, menolak berbicara, hanya menangis atau menatap kosong. Seorang guru, Bu Weni, tampak dipapa oleh relawan setelah pingsan karena kelelahan dan asap. Beberapa wartawan lokal mulai berdatangan, mencoba merekam dari kejauhan. Polisi dengan cepat memasang pembatas agar tidak ada yang mendekat ke titik terbakar. Sementara itu, Dedi, kernet bus, duduk bersandar di pinggir aspal sambil menutup wajah dengan tangan. Ia merasa gagal. "Saya yang harusnya jaga mereka, tapi saya cuma bisa selamatkan 5, gumamnya pelan. Petugas pemadam akhirnya membuka pintu samping dengan alat bantu pemotong besi. Mereka mulai menyisir bagian dalam bus yang sudah hangus dan gelap. Di bagian tengah hingga belakang, ditemukan sejumlah jasad yang tak sempat keluar. Beberapa di antaranya masih dalam posisi duduk atau berpelukan. Tim evakuasi bekerja dengan hati-hati, membawa kantong jenazah satu persatu ke ambulans. Bau hangus, plastik terbakar, dan darah bercampur menjadi aroma yang menyayat jiwa. Di pos medis darurat, guru-guru mulai melakukan pendataan siapa saja yang belum ditemukan. Nama-nama siswa disebutkan satu persatu, beberapa dijawab, beberapa sunyi. Dari 52 penumpang, sebanyak 37 berhasil diselamatkan, meski sebagian besar mengalami luka sedang hingga berat. 15 orang lainnya dinyatakan tewas di tempat, termasuk beberapa siswa yang duduk di bagian belakang. Kepala sekolah Pak Rudi pingsan ketika melihat daftar korban. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kelelahan dan trauma berat. Di RSUD Karawang, puluhan keluarga mulai berdatangan setelah menerima kabar. Tangis pecah di lorong-lorong rumah sakit. Seorang ibu menjerit histeris saat mengetahui anaknya termasuk korban. "Tadi pagi saya peluk dia, saya suruh hati-hati, kok sekarang dia sudah nggak ada," katanya sambil meremas jilbab. Beberapa orang tua lainnya pingsan, ada pula yang hanya terduduk diam menahan luka batin. Petugas rumah sakit berusaha menenangkan mereka, sambil meminta identifikasi data siswa. Hari itu, ruang duka RSUD Karawang menjadi saksi bisu runtuhnya puluhan hati orang tua. Pagi itu, lorong rumah sakit dipenuhi suara tangis, doa, dan histeris keluarga korban. Sejumlah ambulans tiba satu persatu, membawa kantong jenazah dari lokasi kecelakaan.
Para petugas medis membuka tenda darurat di pelataran RSUD Karawang untuk proses identifikasi korban. Di meja panjang beralas kain putih, data siswa dan guru korban kecelakaan mulai dikumpulkan. Petugas dari DVI, Disaster Victim Identification, datang membawa peralatan pencocokan data sidik jari dan gigi. Beberapa keluarga diminta menyerahkan foto terakhir, data sidik jari, dan barang pribadi anak mereka. Proses ini berlangsung pelan dan menyayat hati. Tak sedikit orang tua yang histeris saat melihat daftar nama. Seorang ayah, Pak Harun, berdiri terpaku sambil memegang foto putranya, Bayu. Ia berkata lirih, "Bayu anak saya satu-satunya, dia bilang mau beli oleh-oleh buat saya." Di meja lain, seorang ibu pingsan saat kantong jenazah dibuka perlahan dan memperlihatkan jasad putrinya. Beberapa korban hanya bisa dikenali dari pakaian dan gelang nama sekolah. Tubuh mereka hangus, tak bisa dikenali wajahnya. Seorang petugas menangis diam-diam saat mencocokkan data seorang siswa perempuan dengan foto yang dikirim ibunya. "Semoga ini terakhir saya kerja kayak begini," gumamnya sambil menyeka air mata. Guru-guru yang selamat ikut membantu mengidentifikasi anak didik mereka. Pak Handoko tampak lemas setiap kali melihat kantong jenazah dibuka. "Saya tahu dia, itu Dimas, dia duduk di bangku nomor 3, suka nanya soal sejarah kolonial." Guru Weni menangis keras saat menemukan siswi yang sangat dekat dengannya, Fitri, anak yang selalu duduk di depan. Di ruang tunggu, wartawan mulai melaporkan tragedi ini secara langsung melalui televisi dan media sosial. Nama-nama korban satu persatu muncul di layar berita nasional. Beberapa sekolah lain mengirimkan karangan bunga ke rumah sakit dan lokasi kejadian. Pemerintah daerah menyatakan hari berkabung dan bendera sekolah dikibarkan setengah tiang. Di aula sekolah, ratusan siswa menyalakan lilin dan mengirim doa bersama. Foto-foto korban dipajang di dinding sekolah dengan bunga dan ucapan duka. Wali kelas korban berdiri membacakan puisi untuk mengenang anak-anak yang pergi terlalu cepat. "Mereka bukan hanya siswa, tapi cahaya di kelas kami," suara Pak Heru gemetar saat membaca. Beberapa guru tak sanggup mengajar dan memutuskan cuti sementara waktu. Orang tua yang selamat namun kehilangan anaknya berkumpul dan berpelukan, menguatkan satu sama lain. Di ruang jenazah, satu demi satu keluarga membawa pulang jasad untuk dimakamkan. Kota Cirebon mulai tenggelam dalam kabut duka yang tak terucap. Ini bukan hanya kecelakaan. Ini luka kolektif. Pagi hari di Cirebon terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan yang biasanya ramai oleh siswa berangkat sekolah, kini hanya diisi suara sirene ambulans dan mobil jenazah. Di sepanjang gang-gang kecil dan jalan utama, bendera kuning terpasang di banyak rumah. Karangan bunga berjejer di depan gerbang rumah-rumah para korban. Puluhan warga berdiri memadati jalanan, menanti kedatangan iring-iringan jenazah dari rumah sakit. Di Masjid Al-Muhajirin, satu persatu jenazah korban dimandikan dan dikafani oleh para relawan. Para pengurus masjid tak kuasa menahan air mata saat melihat anak-anak sekolah terbungkus kain putih. "Baru kemarin mereka main bola di lapangan belakang masjid," bisik seorang ustaz sambil terisak. Di rumah duka, tangis pecah setiap kali jenazah tiba. Seorang ibu memeluk peti jenazah anaknya sambil mengguncangnya, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Warga sekitar bahu-membahu menyiapkan tenda, kursi, dan makanan untuk para pelayat. Ratusan orang datang melayat, termasuk wali kota dan tokoh masyarakat. Di pemakaman umum Desa Sumberjati, liang kubur digali secara bersamaan, total ada 9 liang berderet. Beberapa korban dimakamkan bersebelahan atas permintaan keluarga. Guru-guru dan teman-teman sekelas hadir dengan mata sembab, membawa bunga dan surat perpisahan. Seorang siswi bernama Anissa berdiri memegang kertas yang lusuh dan membacakan surat untuk sahabatnya, Maya. "Kamu janji mau foto bareng di Monas, tapi sekarang malah pergi tanpa pamit," suaranya serak dan pecah. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat, namun juga sangat emosional. Doa-doa dikumandangkan, tangis tak terbendung, dan pelukan menjadi penghibur satu-satunya. Setiap jenazah dikubur dengan disaksikan ratusan mata yang penuh duka. Di sore hari, sekolah tempat para korban bersekolah menggelar tahlilan massal. Aula sekolah diubah menjadi tempat doa bersama. Foto para korban dipajang di tengah lingkaran lilin. Di bawah setiap foto tertulis nama, kelas, dan cita-cita mereka yang kini tinggal kenangan. Beberapa guru berdiri di depan kelas kosong yang biasa ditempati para korban.
Mereka anak-anak baik. Mereka bukan hanya murid. Mereka keluarga kami, ujar Pak Rudi, kepala sekolah. Wali kelas menyusun meja dan kursi mereka, dibiarkan kosong sebagai simbol penghormatan terakhir. Di ruang guru, suasana hening. Tidak ada gurauan, tidak ada kopi pagi, hanya air mata. Wali kota menyatakan masa berkabung selama 3 hari. Kantor dinas pendidikan mengirim psikolog ke sekolah untuk membantu siswa yang trauma. Dan malam itu, langit Cirebon terasa lebih gelap dari biasanya. Seolah kota ini ikut berkabung. 2 hari setelah kejadian, suasana di lokasi kecelakaan masih disterilkan oleh petugas kepolisian. Garis polisi membentang di sepanjang titik tabrakan dan area hangus bekas terbakar. Tim Traffic Accident Analysis TAA dari Polda Jawa Barat mulai melakukan pengukuran dan pemetaan digital. Dengan menggunakan drone dan alat laser scanner, mereka membuat simulasi ulang kecelakaan. Polisi menemukan bekas gesekan panjang di aspal, menandakan bahwa bus sempat melaju tanpa kendali cukup lama. Jejak cairan rem juga ditemukan, namun tidak merata. Ini menjadi petunjuk penting. Kepala Polda Jabar, Kombes Irwan Santoso, mengadakan konferensi pers. Diduga kuat, kecelakaan disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman. Tapi penyebab pasti masih diselidiki, ujarnya. Polisi juga mengamankan unit bus yang sudah gosong dan menyisakan kerangka logam sebagai barang bukti. Tim Lab 4, Laboratorium Forensik Polri dikerahkan untuk menyelidiki kerusakan teknis bus secara menyeluruh. Selain itu, polisi juga meminta keterangan dari Pak Darto dan Dedi, sopir dan kernet yang selamat. Sahabat Yanto Channel, tunggu part berikutnya. Tragedi kecelakaan di Tol Cikampek ini bukan hanya soal angka korban, tapi soal duka, kehilangan, dan pentingnya kehati-hatian dalam setiap perjalanan. Semoga semua korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus menyajikan kisah-kisah nyata yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyentuh hati.